jalan pengudusan di dalam kita. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat bertemu kembali dalam program Arus Heart Voice. Di dalam kesempatan ini kita akan membahas firman Tuhan dengan judul Jalan Pengudusan di dalam kita. Pembacaan Alkitab kita ambil dari Kisah Para Rasul pasal 26 ayat 18. Untuk membuka mata mereka, supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang, dan dari kuasa iblis kepada Allah, supaya mereka oleh iman mereka kepadaku memperoleh pengampunan dosa dan mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang yang dikuduskan. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur bahwa Allah begitu mengasihi kita, bahkan terhadap keselamatan yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Allah bukan hanya memberikan pengampunan dosa bagi kita, bahkan Allah mau kita beroleh pengudusan. Firman yang tadi menjelaskan ketika kita percaya ke dalam Kristus, Kristus telah mengalirkan darahnya untuk membeli kita. Di dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 20 berkata, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Tujuan dari penebusan Kristus adalah agar Ia dapat menguduskan kita, sehingga oleh pengudusan kita dapat memuliakan Dia. Jika kita ingin berbagian di dalam fakta ini, perkara pertama yang perlu kita lakukan adalah kita harus percaya ke dalam Dia dan bersatu dengan Dia. Begitu kita percaya ke dalamnya dan bersatu dengannya, kita dikuduskannya dengan penebusannya. 1 Korintus pasal 1 ayat 2 berkata bahwa dengan berada di dalam Kristus, dikuduskan dalam Kristus Yesus. Dengan percaya ke dalam Kristus, maka kita masuk ke dalamnya untuk bersatu dengannya. Karena Dia sendiri adalah kudus, begitu kita ada di dalam Dia dan bersatu dengan Dia, kita disisihkan untuk menjadi kudus. Kristus adalah unsur dan lingkungan yang dalamnya kita disisihkan, dikuduskan bagi Allah. Dua hal tersebut adalah cara-cara kita dikuduskan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hari ini ada banyak orang Kristen dalam hidupnya mengejar apa yang dikatakan kudus. Banyak orang berusaha dengan dirinya sendiri, tidak melakukan ini, tidak menjamah itu yang najis, tidak berbuat cemar, atau ada sekelompok orang yang karena ingin kudus harus menyisihkan dirinya dari perkara yang umum. Dia harus pergi ke atas gunung, berpisah dari keramaian, atau mengekang diri supaya dia bisa kudus. Saudara-saudari, apakah kekudusan dan bagaimana memperoleh kekudusan itu yang sebenarnya? Kekudusan adalah diri Allah sendiri. Selain Allah, tidak ada yang kudus. Selain Allah, walaupun benar, baik, tapi bukan diri Allah, itu bukanlah kekudusan. Lalu bagaimana kita memperoleh pengudusan? Kekudusan adalah pemberian Allah, bukan oleh usaha kita. Kita bisa dikuduskan, kita perlu menerima apa yang telah Allah kerjakan bagi kita. Melalui apa? Melalui kita percaya Dia dan berada di dalam Dia. Semakin kita percaya Dia dan berada di dalam Dia, maka persona Sang Kudus itu akan memenuhi kita. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, di pihak Allah, Allah telah memberikan sarana
supaya kita beroleh pengudusan, bukan menurut cara kita dan konsep kita. 1 Korintus pasal 1 ayat 30 berkata, tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Ayat ini menjelaskan bahwa pengudusan tidak lain adalah Kristus. Dengan percaya ke dalamnya, Kristus masuk ke dalam kita, menjadi hayat kita. Hayat ini kudus dan dapat membuat kita menempuh hidup yang kudus dan dikuduskan. Selain kita dikuduskan di dalam Kristus, kita juga dapat dikuduskan di dalam terang firman-Nya. Kuduskanlah mereka di dalam kebenaran. Firman-Mu itulah kebenaran. Yohanes pasal 17 ayat 17. Saudara-saudari, untuk membuat kita kudus, Allah memberi kita hayat di batin dan firman kudus di luar. Firman kudus adalah kebenaran yang dapat menguduskan kita. Hayat Allah di dalam kita dengan sifat kudusnya menuntun kita untuk menjadi kudus. Firman kudus Allah sebagai terang dan bimbingan yang menguduskan di luar, mengajar kita kudus. Keduanya bersama-sama menguduskan kita, yaitu dari luar dan dari dalam. Bahkan bukan hanya ada hayat Allah di dalam kita, terang firman yang membimbing kita, menguduskan di luar, mengajar kita. Roh Kudus juga memberi kekuatan kepada kita, supaya kita bisa menempuh hidup yang kudus. Yaitu bahwa aku boleh menjadi pelayan Kristus Yesus bagi bangsa-bangsa bukan Yahudi dalam pelayanan pemberitaan Injil Allah, supaya bangsa-bangsa bukan Yahudi dapat diterima oleh Allah sebagai persembahan yang berkenan kepadanya, yang disucikan oleh Roh Kudus. Roma pasal 15 ayat 16. Puji Tuhan atas ketiga hal yang Allah berikan kepada kita supaya kita dikuduskan, yaitu ada hayat Kristus, ada terang firman kudus, dan yang terakhir ada kekuatan dari Roh Kudus bekerja sama menguduskan kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena Engkaulah Sang Kudus. Di luar Engkau tidak ada kekudusan. Tuhan, Engkau tidak hanya mau kami kudus sama seperti Engkau adalah kudus, bahkan Engkau memberikan jalan bagaimana kami bisa kudus sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan, terima kasih atas hayat-Mu, terima kasih atas terang firman-Mu, dan terima kasih atas Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh dikuduskan sesuai dengan kehendak-Mu. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Kasih karunia-Nya menyertai kita sekalian.